teman-teman semua yang sudah bergabung di sini di siaran yang sama, asik udah kayak di radio gitu ya. Kita di sini akan belajar bersama-sama yaitu tentang ilmu hadis. Sebelum kita memulai belajar, kita awali dengan membaca doa. Kita baca surat Al-Fatihah dulu, kemudian doa sebelum belajar. Semoga waktu yang singkat ini ya, waktu yang sebentar kita belajar tetapi menghasilkan ilmu yang banyak. Amin. Ya, sehingga dengan waktu yang singkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Yuk, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah membaca doa surat Al-Fatihah. Kita lihat dulu ada berapa orang nih. Ada 8.000 orang. Alhamdulillah dok. Ya, alhamdulillah. Banyak banget Ustaz. Yang alhamdulillah nih rutin ya. Istiqomah nih. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ada yang tahu karomah nggak? Karomah itu adalah salah satu tanda bahwa dia itu orang soleh atau wali. Disebutnya namanya karomah. Kalau mukjizat itu tanda bukti kalau dia itu utusan Allah. Namanya mukjizat. Kalau karomah itu biasanya wali-wali. Kalau mukjizat kayak Nabi Musa bisa membelah laut. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Itu salah satu mukjizat. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Jari-jari Nabi Muhammad itu bisa mengeluarkan air. Bersolat. Bisa membelah bulan. Banyak mukjizat-mukjizat para nabi-nabi. Nabi Muhammad banyak, nabi-nabi yang lain juga banyak. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah perkara yang mana di luar daripada umumnya. Nabi Isa dianggap Tuhan karena Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Makanya Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Karena zamannya Nabi Isa itu
bisa menghidupkan orang mati. Jadi orang-orang mati dihidupkan lagi kayak Tuhan gitu. Padahal itu bukan kehebatan Nabi Musa, tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Musa ingin berdakwah, Nabi Isa ingin berdakwah, tetapi banyak yang salah paham. Tapi itu salah satu cerita. Istiqomah, terima kasih kepada teman-teman yang istiqomah rutin walaupun kita tidak lama ya. Malam-malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pengorbanan teman semua. Amin. Yang membalas satu MB dibalas berkali-kali lipat. Ini kan teman-teman pada pakai kuota ya. Jadi sedekah atau pahala tidak harus berupa uang, kuota juga bisa dihitung pahala ya. Iya Ustaz. Nah, pertama kita luruskan lagi nih ya, kita mata-mata mencari Allah, mencari ilmu, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Dan berharap nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh juga. Amin ya Rabbal Alamin. Materi hari ini yaitu tentang hadis nomor 13. Ya. Sebelumnya yang kemarin sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal hadis ayat 12? Pak Ustaz. Lupa Pak Ustaz. Kalau lupa itu udah pernah hafal, tapi lupa. Itu namanya lupa. Ya. Tapi di sini ada yang pernah hafal. Ada yang tahu, ada nomor 12. Ada yang udah minimal artinya? Tidak boleh hasad. Nggak ada ya. Tapi dicatat nggak? Iya, dicatat. Tidak boleh hasad. Jadi minimal dicatat. Keutamaan oleh ahli Al-Quran dan ahli sedekah. Materinya dicatat. Kalau nggak disimpan di galeri. Dipisahin. Ustaz, nggak kedengeran suaranya. Iya. Sekarang udah kedengeran belum? Sekarang lebih gede. Lebih gede ya. Oke. Yang aja kali yang ngedenger saya mah udah Oke, sekarang masa aku nggak. kita lanjut ke hadis nomor 13 ya. Iya. Nah, ini hadis tentang keutamaan majelis ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul tidaklah berkumpul kaum fi baitin min buyutillah, fi baitin di dalam rumah, min buyutillah dari rumah-rumahnya Allah. Maksudnya adalah majlis. Maksudnya itu adalah masjid. Masjid. Fi baiti min buyutillah. Maksudnya masjid. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Maksudnya apa? Al-Quran. Wa yatadarasunahu. Dan saling mengajarkan. Mudaris. Membaca. Mengajarkan. Dan saling mengajarkan. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan saling mengajarkan di antara mereka bainahum. Illa kecuali nazalat, diturunkan
alaihumus sakinah, kecuali Allah akan berikan sakinah. Diberi apa? Diberi sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat, menyirami, disirami, diberikan sakinah, ketenangan hati, hatinya tenang. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberi kerahmatan. Wa khaffathumul malaikah, dan para malaikat mengerumuni mereka. Jadi kalau di majelis ilmu itu para malaikat berkumpul. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, tetapi para malaikat itu senang dengan majelis ilmu. Makanya kalau dalam majelis ilmu itu kita harus memiliki adab. Ya, ilmu di sini yaitu belajar ilmu agama. Ya. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka di kalangan malaikat. Lihat nih hambaku. Jadi kita dipuji-puji sama Allah. Nah, ini adalah keutamaan Majelis ilmu. orang yang membaca Al-Quran Bisa, Kak. dan mengajarkan Al-Quran di dalam masjid. Tetapi para ulama juga berpendapat bahwa bisa juga termasuk ke majelis-majelis ilmu seperti kayak madrasah, pesantren-pesantren, atau di aula, tidak harus di masjid. Yang penting ada majelis-majelis ilmu yang mana di dalam majelis ilmu itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran. Jadi ada berapa? Pertama, yaitu mendapatkan sakinah. Ya, pertama ada sakinah. Dapat rahmah. Yang kedua rahmat. Iya. Bukan dapat parahmat, bukan ya? Rahmah. Nanti dapat parahmat. Ya, bukan. Lain. Dapat rahmat. Rahmah. Dapat rahmat. Yang ketiga, dikerumuni sama malaikat. Jadi malaikat itu ikut belajar. Ikut belajar malaikat. Kemudian yang keempat, Allah memuji kita. Allah memuji hamba-hambanya yang sedang mempelajari, menghafal ilmu atau menghafal Al-Quran. Karena Allah sangat senang. Ya. Jadi ini salah satu keutamaan menuntut ilmu. Jadi di sini ada beberapa sisi. Pertama, dari segi majelis ilmunya. Yang kedua, dari sisi apa yang dipelajari. Ini juga mendukung yang khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang Mengajarkan. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajari. Belajar Al-Quran dan mengajari. Sama ini juga sama hadis ini. Hadis yang tentang keutamaan ini. Yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah.
tidak berkumpul satu kaum dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Majelis ilmu belajar tajwid, belajar Al-Quran, belajar tafsir. Maka mendapatkan 4 itu. Pertama, sakinah, rahmat, rahmah, malaikat, kerumunan sama dan malaikat, dipuji-puji oleh Allah Allah Subhanahu Nah, wa ta'ala. ya. Dan ada juga di hadis Tirmizi, man salaka tariqan yaltamisuhu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh menuntut ilmu, maka Allah akan berikan dia menuju jalan-jalan ke dalam surga. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu? Karena Jalan-jalan dengan dalam dia belajar ilmu, maka dia akan tahu cara masuk surga. Benar nggak? Coba kalau seandainya dia tidak belajar, dia nggak tahu. tentu dia tidak tahu. Iya, Karena dia belajar, jadinya dia tahu. dia tahu. Jadinya saling berkaitan. Kemudian, ini adalah sebuah hadis. Ya, jadi kalau kata Ali, sahabat Ali, Mula Ali Qori, bukan sahabat, ada nama sahabat apa? Ulama Mula Ali Qori. Jadi maknanya adalah yang wa majtama'a qaumun itu, ya, wa khafat humul malaikah. Ya, makna dari wa khafat humul malaikah, mereka akan dilindungi oleh para malaikat. Yaitu kata ulama, ya, namanya Mu'alif Qori, maknahu ma'unatu wa taisirul mu'nati bisai'in fit talabihi. Maknanya mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya mereka menuntut ilmu. Maksudnya apa? Nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di kitab Mirqatul Mafatih. Nah, terus juga banyak, ya. Man dakhala masjidana, barang siapa yang masuk ke masjid kami untuk mempelajari kebaikan atau mengajarinya, maka ia seperti jihad fi sabilillah. Yang penting ketika kita belajar ilmu, belajar Al-Quran, yang paling utama adalah niatnya. Kita luruskan lagi niat kita. Niat kita karena apa belajar ilmu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sudah ada yang hafal? Hadis nomor 13. Belum, Ustaz. Belum. Artinya. Oh. Oke. Terus. Ada yang hafal artinya? Insya Allah. Tahu tadi pagi. Ayo, silakan. Siapa nih yang bisa? Artinya aja. Jadi utama gampang. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas mereka sakinah, rahmat, menyirami mereka, para malaikat mengerumun mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya.
Atau mungkin tidak apa, kata-katanya tidak sama juga tidak apa-apa. Kesimpulannya mungkin bisa juga. Biasanya nggak harus apa, nggak harus retelek juga nggak apa-apa. Bukan barang siapa sih, tidak berkumpul suatu orang atau suatu kaum di rumah Allah atau di masjid yang mana mereka belajar membaca Al-Quran dan mengajarinya, maka dia mendapatkan rahmat. Kemudian pertama sakinah dulu ya, sakinah, kemudian rahmat, kemudian dikerumuni oleh malaikat, kemudian Allah memujinya. Mungkin gitu bisa. 4 poin itu, 4 keutamaan. Ada yang mau nyoba? Ustadz, saya pusing Ustadz ngelihatnya Ustadz. Kita lanjut ya. Sambil menunggu teman-teman menghafal ya. Jadi ini salah satu keutamaan tentang belajar ilmu. Belajar terutama Al-Quran. Ada juga hadis yang lain, ma tajallasa qaumun fi baitin min buyutillah. Ada juga dari itu, tapi itu dari sahabat ya. Namanya ada juga ini majtama'a, kan ada yang kayak gitu. Tapi ada juga ma tajallasa qaumun. Ada juga hadisnya seperti itu. Bukan majtama'a, tapi ma tajallasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa khaffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Ada yang juga seperti itu. Artinya gimana? Sama aja, ada tambahan. Dan barang siapa yang terlambat amalannya, maka tidak akan dicepatkan oleh nasab. Maksudnya nasabnya itu adalah nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Tidaklah suatu kaum duduk di sini. Beliau menyebutkan 2 orang. Maksudnya tuh kalau telat ya dapat ilmunya telat. Biasanya gitu. Jangan sampai telat. Ada juga yang hadis Rasulullah SAW. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Ada juga hadis seperti itu bunyinya. La yaq'udu, tidaklah suatu kaum duduk ya. La yaq'udu qaumun, tidak suatu kaum duduk yadhkurunallaha, yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sama juga illa khafathumul malaikah, kecuali akan dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diberikan sakinah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan para malaikat. Jadi itu hadis lain tentang belakangnya sama, belakangnya. Kata-katanya sama belakang, tapi awalnya beda. Yang satu yang kita pelajari nomor 13 itu
Dia orangnya apa? Membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya. Yatluna kitabullah wa yatadarasu nahu. Ya, belajar, membaca dan belajar Al-Quran. Tapi ada juga la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa khaffathumul malaikah. Ya, itu juga ada. Apa mau saya ini? Apa saya taruh di kolom komentar aja gimana? Boleh, Ustaz. Biar Boleh, apa Ustaz. namanya? Biar nanti teman-teman tahu ya. Jadi apa namanya? Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini karena saling berkaitan. Hadisnya sih sama. Hadisnya sama, tapi ininya beda. Apa namanya? Orangnya beda. Saya kirim ya di kolom komentar ya. Ya, boleh. Ini. Ya, sudah masuk? Ya. Nah, itu la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa khafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Sama, dapat rahmat, dapat sakinah, dan dikerumunin sama malaikat, dan disebut-sebut namanya. Jadi pada intinya apa Ustadz intinya? Intinya adalah kalau kita berada di majelis ilmu, kalau kita berada di majelis yang di dalamnya ada kebaikan, maka yang datang keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Intinya gitu, intinya ya. Intinya materi yang kita pelajari apa sih Ustadz? Intinya adalah kalau ada majelis kebaikan kita ikut. Kenapa? Karena di dalamnya tentu akan banyak rahmat, akan banyak sakinah, dan tentu di majelis ilmu tentu akan ada para malaikat-malaikat, dan tentu di situ kebaikan-kebaikan. Makanya ini salah satu dalil ya, bahwa amal majelis kebaikan tentu akan ada malaikat-malaikat atau akan datang kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada majelis kebaikan jangan dibubarin. Sekarang ramai kan? Ada pengajian dibubarin. Waktu itu ramai tuh ya sebelum COVID ya. Pas COVID juga ada pengajian dibubarin. Ada ini kan sekarang banyak tuh. Karena sekarang itu banyak orang-orang yang ngakunya Islam tapi tidak suka dengan Islam. Ngakunya agamanya Islam tetapi lihat pengajian tuh panas. Ngakunya Islam tetapi murotal ngaji nggak boleh keras-keras. Iya, ngaji-ngaji itu nggak boleh banyak. Kenapa? Karena sedikitnya pemahaman dan sedikitnya belajar. Karena mereka lebih suka melihat YouTube, nonton TV, kemudian tidak mau belajar sehingga pengetahuannya tentang keutamaan belajar tuh
sedikit. Dapat ilmu tapi akhirnya menyalahkan. Nah, itulah salah satu materi yang kita pelajari. Kenapa? Karena malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Nur. Dari cahaya. Malaikat terbuat dari cahaya. Kalau setan terbuat dari Api. kalau malaikat nur, kalau setan dari api. Kalau manusia Dari tanah. Dari tanah. kita terbuat dari tanah. Ya. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang suci, yang mana dia tidak ada dosa. Makhluk yang suci. Innalillah malaikah wa innalillahi rajiun ya. Innalillahi malaikata sayyahina fil ardi hudulan. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi. An kutiban nas, maksudnya keliling-keliling di muka bumi. Faida wajadu aqwaman. Kenapa dia bertugas apa? Menjaga manusia. Menulis catatan amal baik. An kutiban nas. Maka apabila malaikat tersebut mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah, faida wajadu, apabila ditemukan aqwaman, suatu orang lah, kaum gitu. Yadhkurunallaha, malaikat ketika keliling melihat manusia yang berzikir kepada Allah. Ya. Mereka saling menyeru. Tanadau. Woi, ini loh. Fulan lagi berzikir sama Allah. Gitu. Halumu. Gitulah hadisnya. Halumu. Maka kemarilah. Illa bukyatikum. Suruh ke sini datanglah. Maka datanglah. Apa yang kalian cari. Fayaji'una fayahudduna bihim ila sama'id dunya. Maka datangilah apa yang kalian cari dan mereka semua datang. Wayahudduna, menaungi kaum tersebut dan mereka berkerumun sampai ke langit di dunia. Dari dunia sampai ke langit. Wayahuffuna bihim ila sama'id dunya. Jadi kalau kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir apa aja, banyak zikir. Kita zikir, maka malaikat melihat. Woi, ini nih, ibu ini lagi berzikir. Langsung pada panggil-panggil semuanya. Mana-mana pada ngumpul semua ngikut zikir sampai dari bumi sampai ke langit. Subhanallah ya. Iya, Ustaz. Itulah kehebatan zikir. Maka kita niatkan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi biar kita selalu dinaungi ya, dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Nah, insya Allah sudah jam 9, sudah waktunya kita istirahat. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ya, istiqomah, alhamdulillah yang udah istiqomah, udah rutin. Semoga pertemuan akan datang bisa lebih banyak lagi ya. Amin. Banyak lagi walaupun tidak ini enggak lama, 30 menit aja. Tetapi semoga dengan 30 menit ini kita mendapatkan ilmu dan setelah ini kita lebih semangat ya. Amin. Pelajarannya apa? Saya buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah
Setiap majelis ilmu pasti di dalamnya akan ada rahmat, akan ada sakinah, akan ada para malaikat-malaikat. Kumpul. Baik di majelis ilmu atau majelis zikir. Ya, itu. Dan kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam membaca ilmu. Ustadz, bagaimana kalau di rumah? Kalau di rumah saya sama keluarga suka ngaji. Saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya, keponakan, cucu. Kalau di rumah suka ngaji. Itu malaikat datang nggak Ustadz? Datang malaikat. Malah rumah itu berkah. Ya. Nanti ada hadis lagi. Nanti kita belajar ada hadis. Rumah yang tidak pernah dibacai Al-Quran maka seperti rumah kosong. Seperti kuburan. Mungkin pernah dengar ya. Maka rumah itu kalau setan melihat itu kayak rumah hantu. Rumah kosong. Tetapi kalau di rumah itu ada sering dipakai ngaji, pakai sholat, maka rumah itu seperti cahaya bintang di malam hari. Jadi malaikat melihat rumah kita itu kayak bintang-bintang, cahaya-cahaya. Tapi kalau rumah kita nggak pernah dipakai ngaji, maka kayak hantu, rumah kosong. Ya, gitu. Tentu apa? Yaitu kesimpulannya adalah kalau kita di majelis ilmu, kita buat majelis ilmu, kita buat majelis ngaji di rumah kita, di masjid, itu akan datang banyak keberkahan-keberkahan, ya, ketenangan-ketenangan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. ilaik. Terima kasih kepada teman-teman. Hadis nomor 13 jangan lupa dihafalkan minimal Insyaallah. artinya ya. Insya Allah. Minimal artinya. Kalau nggak bisa Arabnya, minimal artinya nanti Senin yang akan datang kita setoran ya. Ya, insya Allah Ustaz. Ya. Teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Doa yang sama. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Itu Jazakallah khair Ustaz. di copy aja sebelum nanti kan kalau room Zoom-nya dibubarin nanti udah nggak dapet chatnya lagi ya. Ya, Yang apa namanya? Nanti karena Layak udu qaumaya dzikrullah itu. Yang saya chat itu di copy aja, bisa di-share di grup untuk penambahan ini pengetahuan tentang materinya sama, beda-beda tipis lah gitu ya. Ya udah di-share. Ya, terima kasih, selamat beristirahat. Ya. Bismillah dulu ya. Iya. Nah tuh cuy, denger cuy. Mbak Mia Hadir. harus ikut-ikut sama Ana walaupun Mbak Mia udah ini. Udah berganti statusnya ntar. Ya sayang ya. Ya. Iya. Ingat-ingat pesan anak kan Mbak Mia udah denger tadi ya sayang ya. Nah, usahain. Mbak Sarah di copy ya itu ya. Jazakallah khair. Ya sama-sama Makasih jazakallah khair. Yuk. Izinillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di copy ya Mbak Sarah itu ya. Udah di grup Ukti. Oh iya. Udah Umi lupa. Nah.
Syukron. Iya, Syukron. ya. Jazakillah. Aduh ya Allah. Sudah ngantuk belum? Ya belum lah. Semangat.